Halo, halo. Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi ya setelah UTS di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi yang kita pelajari kemarin di UTS itu masuk di manajemen peta, bikin kemudian membuat data sendiri gitu ya, menyatu-nyatukan styling dan sebagainya sampai dijadikan print out dan ada bentuk website. Nah, setelah UTS itu kita masuk ke analisa. Jadi akan banyak analisa yang kita lakukan sampai nanti di terakhir di ini UAS-nya ya. Analisanya antara lain yang saat ini yang akan kita pelajari buffer geoprocessing, kemudian nanti ada masih tentang analisa tapi untuk membuat otomatikasinya yaitu dengan membuat model. Kemudian ada 3D analis, kemudian 3D analis akan ada beberapa pertemuan, sampai nanti ada multi kriteria. Jadi analisanya ada berbagai macam kriteria, kemudian kita satukan kriterianya dengan salah satu bentuk multi kriteria analis yaitu AHP. Oke. Untuk datanya sudah saya taruh di ULS, sama Neo juga sudah saya buka. Ya, silahkan absen. Untuk datanya kita menggunakan data ini Kota Mojokerto. Silahkan di download dulu ya. Banyak di download kemudian diekstrak di suatu tempat ya. Sama ini PPT-nya. PPT hari ini. Mojokerto. Jadi ini saya download dari Tanah Air kemarin. Tapi yang bentuk apa kemarin ya, ada yang bentuk per wilayah, jadi per wilayah saya downloadnya. Makanya ada banyak peta tapi kadang banyak yang kosong juga datanya ya, karena memang di kota Mojokerto nggak ada, tapi secara template-nya memang harus ada filenya tersebut. Oke, kita akan pakai beberapa saja. Mana tadi? Ini yang Mojokerto ya. Silakan dibuka gigisnya ya. Oke. Nah, ini kita pakai hari ini menggunakan suatu studi kasus begitu. Jadi geoprocessing itu nanti akan ada fungsi-fungsi untuk menggabungkan gitu ya. Dari dua layer dia nanti akan kita bisa intersection, union, bisa dikurangi dan sebagainya. Ya, itu ada di sini geoprocessing. Vector geoprocessing tool. Nah, salah satu fungsi di geoprocessing yang cukup sering dipakai adalah ini buffer. Ya, buffer. Buffer itu proses pembuatan area yang berdasarkan jarak tertentu dari fitur-fitur layernya. Jadi nanti akan dijelaskan cara penggunaannya sekaligus melakukan analisa dari suatu studi kasus gitu ya. Nah, ini studi kasusnya begini. Di Kota Mojokerto itu kita mau membuat lapangan futsal ya.
Nah, yang dicari adalah tanah kosong yang berupa, jadi tanahnya masih kosong sekarang ini, nggak ada bangunannya, jadi berupa semak belukar atau alang-alang, ya, atau kebun atau ladang. Semak belukar, alang-alang, kebun atau ladang. Nah, masing-masing ini dia disimpan di file atau layer yang berbeda. Ya, ada file-file mana tadi? Di sini ada kebun, ada alang-alang, nah, dan sebagainya. Jadi file layer yang berbeda nanti kita perlu satukan. Kemudian yang dicari adalah yang dekat dengan jalan. Ya, di situ ada data jalan, tapi yang kita cari dekat dengan jalan maksimal 50 meter. Ya. Kemudian dekat dengan sekolah maksimum 500 meter. Nah, ini yang agak beda, ini jauh dari sungai besar. Ya, ya nggak kebanjiran, mungkin dijauhkan dari sungai besar. Didekatkan dengan jalan biar enak untuk transportasinya. Didekatkan dengan sekolah, ya. Tapi ya jangan dekat-dekat sekali karena nanti mungkin ya lingkupnya jadi terbatas. Ya. Jadi dekat dengan sekolah tapi nggak sampai 1 kilo, sekitar setengah kiloan. Kemudian jauh dari sungai, misalkan biar tidak kebanjiran nanti saat musim hujan. Gitu. Ini contoh kasusnya yang akan kita selesaikan hari ini. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke beberapa metode di geoprocessing dalam rangka menyusun analisa yang akan kita lakukan. Gitu, ya. Pertama akan kita lakukan merge dan clip. Merge itu apa? Clip itu apa? Kita siapkan dulu datanya. Ya. Ini data yang diperlukan, ditaruh-taruh dulu ya. Ada administrasi desa ini untuk Mojokertonya, agri ladang, agri kebun, itu yang tadi dari sini, ladang dan kebun ini ya. Kemudian ada semak belukar alang-alang, itu bentuknya dia non-agri alang dan non-agri semak belukar yang ditambahkan. Kemudian untuk jalan, nama layernya jalan LN, line, bentuknya garis LN. Kalau AR ini area di bentuknya. Jadi non-agri area, non-agri semak belukar area, agri kebun area, agri ladang area, bentuknya area semua. Kemudian jalan line, bentuknya garis ya. Dikasih warna standarnya merah sih kalau jalan. Sungai LN, standarnya biru. Kemudian ada administrasi, nanti untuk batasnya juga disiapkan. Ya. Kemudian yang pendidikan tadi untuk sekolah, untuk ini, untuk menyiapkan dekat dengan sekolah kita pakai ya layar sekolah. Ada pendidikan poin, ya, bentuknya titik PT poin. Nah, silahkan ditambahkan dulu, ditaruh di masing-masing layar tadi di sini. Mana Mojokerto tadi? Kok ada? Saya copy dulu di kuliah dulu aja. Oke.
Ini ya, kita cari agree. Oh, ini sudah ada file-file lainnya di situ ya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin pas saat prosesnya dia akan di-replace, nggak apa-apa ya. Ini saya sudah kasih file-file yang hasil nanti analisanya. Tapi nggak apa-apa, dibiarin dulu aja. Ada jalan, jalan, kemudian enaknya dicari aja ya. Jalan, kemudian sungai, jalan ditambahkan dulu, sungai, kok di sini toh? Cari. Nih, sungai, sungai yang lain, yang ini, SAP ya, yang SAP. Kemudian sekolah, pendidikan tadi namanya. Pendidikan yang poin, yang titik. Oke, kemudian non-agri tadi, non-agri ada alang-alang ya. Ini non-agri alang, sama sekalian non-agri semak belukar. Ini non-agri alang, non-agri semak belukar. Kalau mau banyak langsung bisa kontrol, pakai kontrol, diklik. Nah, jadi dia bisa ngeklik dua atau lebih. Tambahkan. Kemudian agri. Agri sawah sama apa? Ladang sama kebun. Agri kebun sama agri ladang ini ya. Terus terakhir ada administrasi. Administrasi desa tadi kayaknya. Oke, diatur biar kelihatan, yang area-area taruh di bawah ya. Gitu. Ya, jalan merah itu jalan. Administrasinya saya kasih outline-nya saja. Tanah-tanahnya saya kasih warna hijau. Ini ya. Sungainya biru. Berarti ini tadi jangan biru. Hmm, kuning aja. Nah, ini ada titik-titik sekolah. Saya besarkan. Itu titik sekolah kelihatan.
Kasih warna pink. Itu ya. Nah, oh, untuk persiapan layarnya. Kalau ada kesulitan langsung chat. Ya agak beda dengan di sini. Kayaknya yang di sini tipis-tipis ya garisnya. Tipis-tipis. Jalannya tadi lebih tipis. Ini juga sungai tadi juga lebih tipis, jalan juga lebih tipis. Nah, gini, yang terlalu penuh kayaknya. Oke, kalau mau dilihat lokasi aslinya, kita bisa taruh OpenStreetMap ya. Paling bawah, itu dia di situ. Ini Mojokerto. Nah, jadi saat download data suatu wilayah, itu kita nggak dapatnya nggak per wilayah itu, tapi kota luarnya. Gitu. Ya, jadi ini ada data yang di luar Mojokerto juga. Kabupaten Mojokerto, ada mungkin Jombang sebelah sini. Ya, Mojokertonya sendiri kotanya kan cukup kecil. Di sini-sini ini kemarin kita kan pernah pakai ya. Oke, selanjutnya nah kita akan pakai yang hanya di Mojokerto saja. Jadi data banyak ini ternyata banyak kan bukan Mojokerto gitu ya. Kita akan hapus, kita akan pakai yang Mojokerto saja. Nah, caranya bagaimana? Nanti pertama kita harus tahu batasnya. Batasnya Mojokerto itu seberapa. Nah, meskipun ini tadi administrasi desa ini kan kita dapatnya dari Mojokerto, tapi sebenarnya dia bukan batas Mojokerto. Karena kalau kita lihat ya klik kanan, open attribute table. Nah, di situ ada, nah WADMKK ini ada dia Mojokerto itu kabupaten, Jombang kabupaten. Jadi yang kita pilih hanya yang Kota Madya Mojokerto saja. Ya, gimana caranya? Bisa pakai diurutkan, misalkan nggak terlalu banyak diurutkan saja begini. Terus kita select begini. Nah, ini cukupnya di select yang Kota Madya Mojokerto saja. Yang lainnya ada Sidoarjo, ada Kabupaten Mojokerto, ada Kabupaten Jombang, ada Kabupaten Gresik. Wilayahnya ikut-ikut sama di peta kita. Yang kita perlukan hanya Mojokerto. Ya. Nah, kemarin mungkin sudah pernah kalau kita mau simpan, ya mau simpan, ini yang terselect kan beberapa saja. Ini mungkin biar kelihatan diwarnai gini ya, biar kelihatan. Nah, begitu. Jadi yang terselect kan warna kuning ya, warna kuning. Nah, ini kita harus taruh dulu di suatu tempat begitu. Nantinya dia sebagai pemotong. Jadi data-data yang diperlukan hanya data-data yang sekitar sini saja. Yang ini nggak kita pakai. Nah, ini nanti digunakan untuk pemotongnya. Jadi kita simpan dia sebagai batas Mojokerto gitu ya misalnya. Klik kanan, ya, klik kanan, export, save feature as. Save feature as sebagai save file saja. Nah, file name-nya mungkin ditaruh di tempat yang sama kayak tadi.
Ya, taruh di sini juga mungkin. Atau bikin folder baru ya. Mungkin week berapa sekarang? 8. Nah, ini biar baru. Kita kasih nama Mojokerto Batas. Ini batas. Atau Mojokerto wilayah. Nah, jangan lupa kalau mau menyimpan yang terselect saja, itu harus dicentang yang ini. Nah, ini harus dicentang. Oke, setelah dicentang, nanti akan kita simpan sebagai Mojokerto wilayah yang tercentang saja berarti. Jadi yang kuning saja. Oke, kita oke. Nah, di situ sudah ada Mojokerto wilayah. Warnanya agak biru, ya, biru ke abu-abuan. Ini langkah pertama, kita membuat wilayah studi kasusnya. Permisi, Pak. Iya, silahkan. Tadi saya kelewatan yang itu, Pak. Apa yang milih-milih yang Kota Mojokerto saja, Pak. Tadi masih Oh masukin ya, data. Itu bagaimana ya, Pak, caranya? ini tadi klik kanan, open attribute table. Ya, open attribute table. Kan kita pakai yang nama ini, field WADMKK-nya Kota Madya Mojokerto gitu ya. Jadi tadi saya apa namanya di sort gitu ya, diklik headernya ini, jadi dia akan sort. Kemudian saya pilih pakai kontrol atau shift ya, shift. Kalau yang dari sini ke sini itu pakai shift, dari yang paling depan ke paling bawah, paling atas ke paling bawah pakai shift, dipencet. Nah, begitu. Nah, ini kalau nggak terlalu banyak ya datanya. Kalau datanya nanti misalkan pada suatu kasus cukup banyak, kalian bisa pakai yang ini. Ini yang kemarin kita belajar expression. Ya, dicari yang ini, bisa ngeklik dari sini. Field dan value ini. Yang field WADMKK. WADMKK sama dengan ini ada all unique value-nya di list di sini. Nah, terus kita klik di sini. Klik. Gitu. Jadi cari yang WADMKK-nya Kota Mojokerto, kemudian di select. Sama sih hasilnya. Ya, kebetulan nggak terlalu banyak, kita lebih cepat manual mungkin ya. Nah, setelah terselect, itu nanti akan menjadi warna kuning. Pak, tadi yang caranya apa pakai query itu tadi gimana ya, Pak? Ini punya saya nggak urut soalnya Kota Madyanya. Oh, ya diklik aja. Untuk ininya diklik saja. Diklik headernya biar urut. Ya diklik atasnya nih biar urut. Mana tadi? Nah, ini diklik. Klik, gitu. Oh, oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Permisi Pak, untuk cara Ya. ngesesnya jadi Mojokerto tadi bagaimana Pak? Jadi setelah terselect, itu diklik kanan, ya, terus masuk export, save feature as ini. Jadi kita bisa convert dia ke file bentuk lain dan juga bisa ke bentuk
apa namanya CSS yang lain ya, ada UTM dan sebagainya, itu dulu kita sudah belajar ya. Kita bisa juga Baik, Pak. convert ke Terima kasih. bentuk JSON, GeoJSON dan sebagainya ya. Sementara disamakan saja, file name-nya diisikan, jangan langsung ditulis di sini, nanti akan error karena dia perlu sama path-nya ya. Jadi diisikan nama path-nya juga. Nah, kemudian jangan lupa dicentang ini, di save yang terselect saja. Kalau ini nggak dicentang, nanti ya semua disimpan kotak lagi bentuknya. Oke, kalau sudah disimpan nanti menjadi satu file baru begini bentuknya. Sudah, saya lanjut ya. Sudah, Pak. Sip. Jadi tadi tidak perlu bagian yang bukan Kota Mojokerto. Ini tadi caranya di select. Nah, nanti dipilih shift only selector feature, sudah ya bentuknya. Nah, jadi nanti bentuknya semacam ini. Ya kalau di zoom ya. Ya, kita warnanya saja kan mirip-mirip. Nah, berikutnya jadi proses berikutnya kita akan gabungkan yang non-agri, agri ladang, non-agri ladang, agri kebun, ini 4 ini kita gabungkan menjadi satu ya. Karena di sini kan diminta daripada dikerjakan satu-satu gitu ya, dikerjakan satu-satu, bisa juga dikerjakan satu-satu tapi akan lebih sulit karena masing-masing nanti harus digabungkan dengan buffer jalan, digabungkan dengan buffer sekolah dan sebagainya. Lebih bagus, lebih enak kalau ini dijadikan satu dulu, 4 ini. Nah, itu menggunakan proses merge ini. Jadi yang pertama adalah pengenalan proses merge. Proses merge digunakan untuk menggabungkan data. Ya. Caranya kita pilih fungsinya vector geoprocessing tools, bukan, vector data management tools, merge vector layer. Data management tools, merge vector layer, klik. Nah, yang sebagai input itu adalah yang mau digabungkan. Tadi ada agri kebun, agri ladang, non-agri alang-alang, non-agri semak belukar. Ini 4 ini kita gabungkan. Nah, kembali ya, ini tadi ke sini, klik masuk ke halaman ini. Jadi yang kita centang agri kebun, agri ladang, non-agri alang, non-agri semak belukar. Kemudian kita kembali ke yang tadi, destination CSS-nya itu biasanya mengikuti, jadi kita biarkan dulu. Yang perlu mungkin ini, filenya kita simpan di mana. Jadi ini bisa juga kalau tanpa kita apa-apain, ini nanti tersimpan di temporary. Nah, temporary ini tersimpannya di ini, di apa namanya, memori saja. Saat kita nanti simpan projectnya, saat kita buka lagi,
hilang, datanya hilang. Ya, jadi ini dipilih langsung filenya saja, save to file. Saya pindah tempat sebentar ya. Iya, ada tamu. Iya, saya pindah tempat. Mana tadi? Ah, ini. Untuk penyimpanan file ya, jadi biar tersimpan, kita masuk di sini, pilihan yang save to file saja. Ya, save to file, kita kasih nama, misalkan, dilihat di slide, batas tanah kosong. Nah, kasih nama tanah kosong gitu. Tanah kosong. Jadi tanah kosong adalah gabungan antara agri ladang, agri kebun, non agri alang, dan non agri semak belukar. Ya, disimpan di run ya. Nah, ini sudah, ini merupakan gabungan yang warna coklat ini ya. Warna coklat ini adalah tanah kosong yang merupakan gabungan dari semua ini. Nah, ini kebun, ladang, kemudian ini semak belukar kecil ya, semak belukar nggak terlalu banyak. Yang Mojokerto hanya di sini saja, ini sama. Kemudian gabungan juga agri ladang. Nah, ini agak banyak di sini, ladang. Sama kebun. Nah, ini kebun juga kecil-kecil tapi cukup banyak juga. Nah, itu semua digabungkan. Ya, gabungannya semua ini dalam, sudah kita masukkan dalam satu layer, namanya tanah kosong. Kosong. Si warna hijau aja ya. Gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita masuk satu fungsi yaitu merge ya. Satu fungsi yaitu merge. Ini. Saya nyalakan lampu sebentar. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan potong-potong karena yang dipakai hanya yang ada di batas Mojokerto saja gitu ya. Nah, kita akan potong hasil dari yang gabungan tadi dengan fungsi clip. Ya, ini fungsi
geoprocessing yang kedua. Yang pertama tadi merge untuk menggabungkan. Yang kedua adalah clip. Clip untuk memotong. Ya, memotong ini konsepnya seperti misalkan sering bikin adonan kue gitu. Pernah bikin adonan kue sama ada cetakan kue. Jadi prosesnya itu kayak ada adonan yang dicetak. Nah, misalkan yang tadi ini adalah kuenya, tanah kosong adalah kuenya, Mojokerto wilayah ini adalah cetakannya. Jadi saat kita cetak nanti adalah kue yang berada di Mojokerto ini saja. Nah, kita akan menggunakan fungsi clip. Nanti tanah kosong ini kita ubah, bukan kita ubah, kita simpan menjadi Mojokerto tanah kosong gitu ya. Jadi Mojokerto tanah kosong yang ada di Mojokerto. Ya, fungsi clip dari geoprocessing tool masuk ke clip. Oke. Masuk vektor geoprocessing tool clip. Jadi inputnya ini adalah adonannya. Kemudian overlay itu adalah cetakannya. Ya, cetakannya menggunakan Mojokerto wilayah. Gini ya. Ya. Hasilnya tadi kita simpan ke file sebagai Mojokerto tanah kosong. Itu. Ya. Jadi input layernya tanah kosong, overlay layer cetakannya Mojokerto wilayah. Nantinya akan mendapatkan tanah kosong yang hanya berada di wilayah Mojokerto. Pak, maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ini di tempat saya, pas nyimpan itu formatnya JPEG, Oh, GPK. betul. Klik kanan, save to file ini. Iya Pak. Save to file, terus ininya dipilih aja. Oh iya iya. Ya. Kasih Pak. Ya, kemudian di run ya. Oh, ada invalid geometri begini. Jadi di sini ada yang geometrinya kadang-kadang data itu geometrinya ada yang tidak valid. Nah, itu bisa dicek dengan ini. Advanced option. Kalau ada yang invalid itu di skip aja. Gitu. Ya, saya ulangi ya. Yang ada error tadi, jadi misal ada error invalid geometri, itu bisa di skip dengan cara ini. Yang advanced option diklik, kemudian invalid feature filtering di set skip. Nah, yang ini juga mungkin perlu kalau misalkan ada yang invalid juga bisa di skip juga. Gitu. Nah, kalau sudah di run lagi, nah ini sudah finish. Ada beberapa yang invalid, ini kayaknya 3 ya. Apa-apa, biarin aja dulu sebentar. Nah, hasilnya ini. Yang ini tanah kosong, yang ini tanah kosong di Mojokerto. Ya, ini tanah kosong di Mojokerto.
Jadi ini adalah calon-calon tempat lapangan futsal kita, itu ya. Calon tempat lapangan futsal yang akan kita pakai ya sebelum digabungkan dengan kriteria yang lain. Kriteria yang lain adalah dekat dengan jalan, kemudian dekat dengan sungai, dekat dengan sekolah, kemudian jauh dari sungai. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah belajar dua fungsi, yaitu merge sama clip. Nah, nanti clip ini kita akan pakai lagi, karena yang lainnya tadi ada jalan, ada sungai, ada sekolah, itu juga masih banyak yang berada di luar Mojokerto gitu ya. Ini nggak pakai. Meskipun bisa dijalankan, tapi nanti prosesnya akan sangat lama. Ya, memproses buffer untuk jalan itu akan cukup lama nanti. Ya, apalagi kalau kita tambahkan yang ada di sini, padahal kita nggak pakai nantinya. Ya, daripada kita habis waktu untuk memproses hal-hal yang kita nggak pakai, lebih bagus kita potong juga saja dulu gitu ya, untuk jalan, sungai, sama sekolah gitu ya. Jadi silahkan dipotong lagi menggunakan klip lagi untuk memotong jalan, nanti dinamakan Mojokerto Jalan, memotong sungai dinamakan Mojokerto Sungai, pendidikan dinamakan Mojokerto Sekolah gitu ya. Kita lakukan lagi klip untuk yang jalan dulu. Jadi adonannya adalah jalan. Ya, overlay-nya jangan lupa nih. Tetap yang tadi Mojokerto wilayah. Jadi jalan yang ada di wilayah Mojokerto. Kita simpan sebagai Mojokerto Jalan. Ya, tiran. Kayaknya sudah jadi, hasilnya ada di sini. Saya hapus yang jalan LN. Nah, itu sudah ada jalannya ya, kelihatan ya. Ini saya warnai lebih cerah dulu. Nah, itu jalannya kelihatan. Jalannya hanya ada di Mojokerto saja. Nah, dengan cara yang sama dibuat juga untuk sungai. Dilakukan juga untuk sungai dan sekolah. Sungai LN, Mojokerto wilayah, dinamakan Mojokerto Sungai. Itu jadi ini dihilangkan. Nah, itu warnanya biru. Nah, itu ya, sungainya kelihatan sedikit sih. Oke. Yang dipotong terakhir yaitu sekolah. Mojokerto apa tadi? Pendidikan ya. Pendidikan kita potong dengan Mojokerto wilayah. Kita namai Mojokerto Sekolah. Tidak ada yang kamar mandi kan?
Sorry, tadi saya salah tempatnya ya. Kok di tata ruang laut? Ini apa bos? Nah, yang ini adalah Mojokerto. Sekolah-sekolah yang ada di Mojokerto saja. Nah, itu sekolah-sekolah yang ada di Mojokerto. Ya, yang luar-luar sudah nggak kelihatan. Yang ini tadi kan sudah ambil khusus untuk yang di Mojokerto saja. Nah, jadi ini sudah siap untuk dilakukan analisa. Ini tadi yang tanah ditaruh bawah. Nah, gini. Itu ya. Nah, kita sudah melakukan yang slide selanjutnya itu. Jadi yang pertama pemotongan tanah kosong sudah, simpan menjadi tanah kosong, terus juga layer-layer yang lain. Ya. Jadi kita sudah belajar 2 ya Mas Ian ya. Nggak ada tambahan tadi karena melakukan kliknya beberapa kali. Ya, kemudian kita masuk ke bagian buffer. Nah, buffer itu digunakan untuk mencari area berjarak tertentu. Ya, menggunakan fungsi yang ada di vektor geoprocessing tool buffer. Ada di sini vektor geoprocessing tool buffer. Nah, kita pertama mau bikin ini inputnya agak harus ngitung sedikit ya, karena kita menggunakan degree apa namanya ya, ininya dalam degree ini ya. Nah, ini koordinatnya ya, koordinat kita dalam degree. Nah, itu perlu perhitungan khusus karena dalam buffer nanti kalau nggak salah itu juga ikut perhitungan koordinatnya tersebut. Jadi ininya dalam degree dan nggak bisa kita ganti kalau nggak salah. Nah, jadi dalam degree itu berapa? Sementara tadi saat di studi kasus ya, kita mau misalkan yang jalan dulu. Jarak dengan jalan yaitu 50 meter. Nah, 50 meter itu berapa degree gitu. Nah, itu yang agak susah sedikit. Jadi kita menggunakan perjanjian begini saja untuk ininya. Untuk konversi degree-nya. Jadi 1 degree itu ada 100 km gitu. Ya, 1 degree ada 100 km. Berarti kalau 50 meter kita isikan distance-nya 0,005 gitu. Nah, nanti jadi 0,1 itu 10 meter ya. 0,01 itu 1 kilo. 0,00 ditulis saja ya. 0,1 itu adalah 10 kilo gitu kan. Ya. Ini dibagi 10, ini dibagi 10 coba. 0,01 itu adalah 1 kilo. Ya. 0,001
itu adalah 100 meter ya. 1 kilo kan 1000 meter. Jadi habis 1000 meter jadi 100 meter. Itu. Kemudian 0,0001 itu adalah 10 meter. Ya. Karena kita mau membuat 50 meter, berarti ya 0005. Begini, sama dengan 50 meter. Gitu ya. Oke, jadi saat cari area berjarak 50 meter dari jalan, kita isikan distance-nya ini. Copy, kembali ke sini ya. Distance 0,0005. Ya, segmen biarin dulu. Ini di dissolve-nya dicentang. Dissolve itu dia biar gabung. Jadi hasil satu dengan hasil jalan lain. Kalau dia mempunyai tempat yang sama, dia akan tergabung secara otomatis. Itu di dissolve. Nah, kemudian kita simpan sebagai dekat jalan tadi namanya. Dekat jalan. Itu. Jadi yang perlu tadi adalah atasnya adalah ini belum. Dipilih jalan dulu ini harusnya. Mojokerto jalan. Kayaknya yang nggak kepake ini bisa dihapus dulu ya. Biar nggak bikin pusing banyak pilihannya. Dari data dasar tadi kita hapus dulu aja. Nah, jadi yang dipakai saja yang ada di sini. Oke. Kembali ke yang tadi, buffer. Ininya dipilih jalan. Yang mau dikasih daerah, ya, mau dikasih daerah di antara sekitar jalan itu kan. Jadi ininya tadi 50 meter jadi 0005. Segmennya biar tetap biaran saja. Dissolve-nya kita centang. Ya, kemudian disimpan di nama filenya tadi dekat jalan. Ya, simpan. Kemudian di run. Nah, jadi bentuk begini. Ini adalah daerah yang dekat dengan jalan. Ini mungkin bentuknya kita taruh atasnya ini jalan gitu ya. Nah, begini. Nah, gini. Jadi antara jalan dia punya jarak ini. Jarak terdekatnya dengan jalan yaitu 50 meter. 50 meter. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang 50 meter dari jalan. Begitu. Nah, misalkan kalau misalkan mau dilihat dulu gitu ya hasilnya. Yang ada di tanah kosong dan dekat dengan jalan yang mana gitu. Kita bisa manual begini sih sebenarnya. Kita bisa kasih dia agak transparan. Nah, ini. Yang garis-garis ini kan dekat dengan jalan. Yang hijau kan tanah kosong. Ya, berarti kira-kira di sini. Ini ada garis yang ada di hijau. Ini juga ada garis yang ada di hijau. Ini lokasi-lokasi yang di tanah kosong dan dekat jalan. Ini juga. Kemudian ini ya. Ini juga. Ini. Ini kemudian ini sedikit. Yang hijau dan ada garis-garis. Nah, bisa dibikin yang lain misalkan warna tapi agak transparan. Misalkan warna kuning gitu ya. Hijau campur kuning jadi apa?
tapi agak ada opacity-nya. Nah, opacity-nya di set. Nah, itu. Jadi warna yang hijau campur kuning. Agak susah ya hijau campur kuning. Hijau campur merah aja. Harusnya kan jadi kuning. Nah, ini agak kuning ini. Nah, ini daerah-daerah sini. Ini gitu ya, coklat ya. Daerah warna coklat adalah daerah yang di daerah tanah kosong yang dekat dengan jalan. Ya, tapi baru 2 kriteria. Nanti kita bisa otomatisasi untuk mendapatkan daerahnya ini. Ya, tapi kayaknya sekalian saja dengan kriteria yang lain. Oke. Yang berikutnya juga mirip. Cari lagi dengan buffer area yang dekat dengan sekolah. Jadi 500 meter dari sekolah, 0,005 degree. Ya. Saya bikin ya. Bikin buffer lagi. Ininya sekolah. Mojokerto sekolah. Distance-nya 0,005, 500 meter. Ya, di dissolve juga. Dinamai dengan dekat sekolah. Oke. 005 di dissolve, ininya tadi atasnya pilihannya adalah Mojokerto sekolah. Akan membuat area di berjarak 500 meter dari sekolah. Kita jalankan. Nah, ini dia. Tadi ada sekolah ya di atas ini. Nah, itu masing-masing 500 meter dari sekolah. Ya, daerah yang 500 meter dari sekolah. Tapi ini 500 meternya 500 meter terbang gitu ya, bukan jalan. Bukan kayak yang kemarin kita pakai apa namanya? Network analysis ya. Buffer ini menggunakan jarak terbang gitu, jarak terbang. Jadi ya jaraknya pakai garis lurus gitu. Tidak mengikuti jalan. Ya. Bisa juga sebenarnya digabung dengan mengikuti jalan, dijadikan satu dengan yang network analysis kemarin. Gitu. Tapi kita menggunakan buffer yang ini saja dulu. Jadi kalau mau digabungkan sekarang, mencari daerah yang dekat dengan jalan dan dekat dengan sekolah dan ada di tanah kosong, nah, kita transparankan ini. Tadi ada merah, ada hijau, biru ya sekarang. Merah hijau campur biru jadinya apa? Putih. Abu-abu paling nanti. Nah, daerah yang warnanya agak susah ya. Sudah mulai susah. Kita mencari daerah yang ada di merah, ada di hijau, dan ada di biru. Dengan 3 kriteria sudah mulai sulit. Nanti kita pakai fungsi lain saja, fungsi lain di geoprocessing untuk mendapatkan daerahnya tersebut. Jadi yang ada di biru, ada di merah, dan ada di hijau. Itu 3 kriteria. Ada di tanah kosong, dekat jalan, dan dekat sekolah. Padahal kita masih ada 1 kriteria lagi, yaitu jauh dari sungai. Tadi kan ini dekat-dekat gitu ya. Kalau jauh bagaimana caranya? Begini. Ini agak ada 2 langkah kalau untuk membuat daerah yang jauh dari. Kalau yang misal jauh dari sekolah, berarti daerahnya kan yang ini ya. Jauh dari sekolah itu daerah yang nggak ada warna biru bulat-bulatnya ini.
daerah di sini itu jauh dari sekolah, daerah di sini jauh dari sekolah. Yaitu daerah yang ada di Mojokerto yang tidak ada di dekat sekolah. Nah, itu adalah daerah jauh dari sekolah. Gitu. Jadi kita harus tetap juga membuat dekat dari sungai, kemudian dari dekat dari sungai tadi kita harus mengambil data yang bukan dekat dari sungai. Data yang ada di wilayah Mojokerto tapi yang tidak dekat dengan sungai. Nah, itu ada perintah baru namanya difference. Difference. Ya, kayak mengurangi begitu. Mengurangi. Ini jadi yang tadi mungkin nantinya kita bisa menggunakan penggabungkan pakai N gitu ya. N itu menggunakan intersection. Jadi daerah yang dekat dengan jalan dan dekat dengan sekolah misalkan. Itu menggunakan intersection N. Intersection ini N. Atau kalau misalnya pertanyaannya penggunaan atau, daerah yang dekat jalan atau dekat dengan sekolah. Atau, nah itu menggunakan or. Or itu menggunakan union. Gitu. Kemudian SOR. Nah, SOR itu pokoknya kalau dia dua-duanya true malah enggak. Gitu ya. Dua-duanya true malah enggak. Kajiannya ini agak jarang dipakai. Nah, yang akan kita lakukan di jauh dari sungai itu adalah yang ini. Difference. Ini nanti adalah area administrasi wilayah Mojokerto dan ini adalah dekat dengan sungai. Jadi wilayah Mojokerto akan dikurangi dengan wilayah dekat dengan sungai. Begitu. Jadi different dipakai saat membuat daerah yang jauh dari. Ya. Atau saat mencari daerah yang not dekat dari. Not dekat dari yaitu jauh dari, gitu ya. Oke. Nah, kita akan lakukan mencari daerah yang jauh dari sungai besar. Nah, ternyata sungai-sungai yang tadi tidak hanya ada sungai besar saja. Ya, tadi data sungai yang di situ tadi, ini ternyata kalau kita lihat datanya, Mojokerto sungai, klik kanan, open attribute table. Nah, di sini juga ada selokan-selokan begitu. Sungai satu garis, sungai kecil maksudnya. Nah, sungai besarnya adalah yang ada kata sungai tok ini. Ya, dengan remark tadi field remarknya ini sungai. Begitu. Jadi tidak semua sungai ini perlu kita jauhi. Yang perlu kita jauhi adalah yang ada kata remarknya sungai saja. Nah, dengan cara yang sama kayak yang tadi, nanti kita simpan lagi dengan menjadi Mojokerto sungai besar, gitu ya. Jadi yang dipakai adalah sungai besar saja. Oke, kita lakukan kayak tadi, diurutkan dulu karena nggak terlalu banyak ya ini. Kita select. Mana yang terselect? Ini yang garis kuning ini. Ini sungai besar sekali. Saya taruh di atas ya. Ya, ini, kemudian ada ini, sama yang dari sini. Ya. Kita simpan dulu. Klik kanan, export, save feature as, Mojokerto sungai besar.
Ya, disimpan. Jangan lupa dicentang save only selected feature. Oke, kemudian di OK. Nah, kita sudah nggak pakai sungainya ini sementara. Kita hapus saja. Yang kita pakai hanya Mojokerto Sungai Besar. Ini bisa dibikin dengan tampilan yang besar sekalian. Nah, ini harusnya sih ini juga besar ya, tapi terputus-putus ya, datanya ada yang agak jelek. Nah, ini juga harusnya sungai besar juga. Masuk mengecil di sini. Oke. Nah, ini yang perlu kita tambahkan buffer berapa tadi? 500 meter ya. Ya, disimpan dengan nama dekat sungai ya, dekat sungai. Tapi yang ini bukan yang diminta, belum. Yang diminta adalah daerah Mojokerto yang bukan ini begitu. Jadi ini disimpan dulu dengan dekat sungai, kemudian nanti kita lakukan difference ya, fungsi difference. Oke. Kita buat dulu dekat sungainya. Mojokerto Sungai Besar sebagai input layer, distance-nya 0,005. Juga di dissolve. Disimpan sebagai dekat sungai. Gitu ya. Di save. Jadi ini masih dekat sungai. Bentuknya lucu ya. Nah, yang kita cari adalah wilayah Mojokerto. Saya tutup yang lain-lain. Nah, yang di sini, wilayah Mojokerto yang di sini. Yang dicari adalah yang jauh dari sungai. Nah, saat ini kita akan menggunakan yang perintah tadi. Mana tadi? Geoprocessing tool, difference. Ya. Yang sebagai inputnya adalah yang Mojokerto wilayah. Ya. Kemudian untuk yang mengurangi, yang dekat sungai tadi. Gitu. Kita simpan sebagai jauh dari sungai. Jauh dari sungai. Nah, kita mendapatkan daerah berwarna apa ini? Oranye ya. Ya, oranye ini kalau kita tutup, nah ini kayak daerah Mojokerto yang dilubangi gitu. Begitu. Ini adalah daerah Mojokerto yang jauh dari Sungai Besar. 500 meter. Ya. Dan tadi kita juga akan cari yang dekat dengan sekolah. Ya, dekat dengan sekolah. Nah, ini. Dan juga dekat dengan jalan. Dekat dengan jalan. Jadi ada di warna oranye, warna merah, warna biru, dan warna hijau. Ada di tanah kosong. Nah, untuk manual kan agak merepotkan ya. Cari yang ada di banyak warna tersebut daerah yang mana. Nah, kita akan menggunakan perintah berikutnya. Ini hasil yang tadi. Ini dikurangi. Jauh sungai adalah yang ini.
Nah, kita akan menggunakan intersection, kayak intersection saja sih. Unionnya cuma buat nanti kalau ada or gitu, kalau ada atau. Jadi begini. Intersection A dan B memberikan area yang berada di A dan juga berada di B. Ya. Jadi untuk analisa spasial, jika diminta daerah dekat jalan dan dekat sekolah, nah, maka menggunakan intersection. Kalau yang diminta dekat jalan atau dekat dengan sekolah, maka menggunakan union. Ya. Nah, dari soal kita diminta di tanah kosong, misalkan itu adalah A yang warna hijau, dekat dengan jalan, ya warna pink dari merah, dekat dengan sekolah, warna apa tadi, biru ya. Kemudian jauh dari sungai yang tadi oranye tadi. Misalkan ini A, B, dan C, dan D. Nah, ingat di mata kuliah apa ya, matematika mungkin ya, adanya sifat komutatif dan asosiatif gitu ya. Jadi A dan B itu bisa sama dengan B dan A, nggak ada bedanya hasilnya. Union sama intersect mempunyai sifat komutatif. Jadi saat milih inputnya kan dua, saat di intersect sama di union, itu kita bisa milih dua input. Kita akan milih dua input. Nah, itu bisa bolak-balik. Misalkan mau men-union atau mengintersect tanah kosong dan dekat jalan, nah kita bisa pilih tanah kosong duluan atau dekat jalan duluan, bebas, karena sifatnya komutatif. Berbeda dengan difference tadi. Ya, kalau difference tadi beda antara administrasi dikurangi dengan jauh dekat sungai, dengan sungai dikurangi administrasi dengan wilayah, beda sih. Kalau yang intersection ini sama. Ya. Mana dulu yang dimasukkan sama karena sifatnya komutatif. Dan dia juga asosiatif. Jadi misalkan A dan B habis itu dikerjakan dengan C, sama juga hasilnya antara kita kerjakan B dan C dulu, habis itu baru dikerjakan dengan A. Ya. Jadi tanah kosong dan dekat jalan dulu, habis itu hasilnya adalah tanah kosong dan dekat jalan, digabungkan dengan dekat sekolah. Nah, itu bisa dikerjakan ini dulu. Bisa juga kita ngerjakan ini dulu. Dekat dengan jalan dan dekat dengan sekolah dikerjakan dulu, baru digabungkan dengan A, dekat tanah kosong. Bisa juga begitu. Ya, jadi ini bebas urutannya, karena adanya sifat komutatif dan asosiatif. Nah, intinya akan kita lakukan penggabungan antara 4 kriteria tadi. Begitu. Nah, misalkan dengan cara yang urut begitu saja ya. Tanah kosong gabungkan dulu dengan jalan untuk menghasilkan tanah dekat jalan. Nah, itu. Habis itu, tanah dekat jalan digabungkan dengan ini ya, tanah dekat jalan hasil dari A dan B digabungkan dengan dekat sekolah. Kita bikin namanya tanah dekat jalan dekat sekolah. Ini sampai di sini. Tanah dekat jalan dekat sekolah. Kemudian hasil tanah dekat jalan dekat sekolah digabungkan lagi dengan jauh dari sungai. Kita kasih nama hasil akhir. Nah, karena sudah terakhir. Itu. Ya, kita urutkan saja untuk per layernya. Tapi sekali lagi ini bebas. Misalkan mau ini digabungkan dengan ini dulu, kemudian ini digabungkan dengan ini, hasilnya baru digabungkan, boleh. Ya. Oke, kita lakukan intersection antara tanah kosong dengan dekat jalannya. Yang lain dimatikan dulu. Ya, tanah kosong yang hijau dekat jalan yang merah. Kita lakukan intersection. Oke, tanah kosong. Bukan, Mojokerto tanah kosong.
Mojokerto tanah kosong dan dekat jalan. Nah ini ya, yang ini dibiarkan saja untuk fieldnya dan kita simpannya saja nih. Namanya tadi apa? Tanah kosong dekat jalan. Ya, jadi ini Mojokerto tanah kosong, ini dekat jalan, hasilnya tanah kosong dekat jalan. Ya, intersectionnya. Kita jalankan. Ada invalid tadi dicentang dulu ini. Di skip aja. Nah, itu sudah finish. Hasilnya yang kasih warna beda ya. Biru. Ya, ini hasilnya. Ini saya taruh di atas tadi harusnya. Nah, ini. Dia ada di dekat jalan. Nah, dia ada di dekat jalan ya. Meliputi daerah yang dekat jalan. Dia juga ada di tanah kosong. Bukan, yang ini Mojokerto tanah kosong. Nah, jadi dia berada di tanah kosong, ya, dan dia juga berada di dekat jalan. Tuh, dekat jalan ya. Nah, ini tanah kosong dekat jalan ini sudah. Kemudian kita gabungkan lagi dengan dekat sekolah yang ini. Ya, berarti ini nanti daerah yang ini hilang, yang daerah di sini juga hilang ya. Ini nggak dekat sekolah deh. Daerah di sini juga hilang. Daerah sini hilang, daerah sini hilang. Oke, yang ini juga hilang. Nah, intersection lagi. Hasil yang tadi namanya tanah kosong dekat jalan, overlay dengan dekat sekolah. Ya, dikasih nama kosong dekat jalan, dekat sekolah. Ini juga di ini skip yang error-error. Oke, kalau sudah dirun lagi, ini hasilnya. Ya, ini ya, warna ungu. Jadi yang biru, gini, yang biru, tapi berada di dekat sekolah. Ya, di bulatan-bulatan dekat sekolah. Ya, yang ini daerah-daerah yang ini tadi hilang. Oke, kita dapat ini daerahnya. Terus yang jauh dari sungai. Ini. Nah, jauh dari sungai. Yang ini nanti akan hilang karena dia dekat dengan sungai. Ya, yang ini juga hilang. Yang ini hilang. Oke, kita simpan sebagai hasil akhir. Intersection, tanah kosong dekat jalan dekat sekolah, dan jauh dari sungai.
Ya, disimpan dengan nama hasil akhir. Hasil akhir yang ini warnanya pink kalau bisa. Nah, ini. Ya, dia berada di yang ungu-ungu yang berada di orange. Ya, ungu yang berada di orange. Tuh. Nah, ini hasilnya, hasil akhirnya. Ini sudah selesai, hasil akhirnya ini. Ya, tempat yang dicari tadi. Kita lihat di slide-nya. Nah, itu. Ini sekolahnya. Ya, kemudian apa tadi jalan. Ini jalannya sama sungai. Nah, ini hasilnya. Warnanya mungkin biar sama dengan slide. Saya kasih hijau. Dah. Ya, sama ya. Oke. Nah, itu. Kita sudah belajar beberapa fungsi tadi. Ada merge, menggabungkan, klik memotong, kemudian ada buffer, ada difference untuk mengurangi, kemudian sama intersection dan union, cara kerjanya sama cuma hasilnya beda. Oke, untuk exercise bikin dengan kriteria yang sama ya untuk kota Madiun. Sebentar saya kasih datanya nanti. Ini sampai dengan minggu depan saja. Saya carikan datanya dulu karena kemarin banyak yang belum bisa login. Sebelum minggu depan. Oke, nanti dicek. Oh, nanti agak sorean ya. Saya akan downloadkan dulu data ininya. Kemudian saya akan upload. Nah, nanti saya akan ya uploadkan. Jadi tinggal dipakai saja di ada tambahan apa ini exercise di situ ya. Exercise ada data di situ juga gitu. Oke. Itu kira-kira untuk materi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm. Terima kasih, Pak.